Kematian sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ahlul ilmi, wahai saudaraku, dia adalah mufaraqatur ruh al-jasad, yaitu ketika ruh meninggalkan jasad, wal hailula bainahuma, dan terpisahnya antara keduanya, antara ruh dan jasad, berpindah dari satu alam ke alam yang lainnya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Ini dia kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan kematian di dalam Al-Qur'an dengan musibah. Allah namakan al-maut dengan musibah. Sebagaimana di dalam surah Al-Maidah ayat 106. Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 106. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "In antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut." Jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, fa asabatkum, lalu kalian ditimpa musibah kematian, musibatul maut. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan kematian sebagai musibah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Ia menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Apa kata para ulama ahlu tafsir? Yakni aktsarukum lil mauti dzikra. Siapa di antara kalian yang paling banyak mengingat kematian? Li'annahu man kana lil mauti dzakiran kana lil mauti musta'iddan, kata para ulama. Karena barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia pasti bersiap-siap untuk menyongsong kematian tersebut. Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, "Man aktsara min dzikril mauti ukrima bitsalath." Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka Allah anugerahi dia 3 perkara. Ukrima bita'jilit taubah. Yang pertama, wahai saudaraku, orang yang banyak mengingat kematian, Allah anugerahi pertama, dia akan bersegera bertaubat. Orang yang menunda-nunda taubat adalah orang yang lalai kepada kematian, lupa dengan alam barzah, azab, siksa, nikmatnya, fitnahnya, pertanyaan-pertanyaan malaikat. Karena dia lupa, maka dia lalai dan lengah, tidak juga kunjung bertaubat. Dia mengira bisa menunda-nunda kematiannya, sehingga dia terus bergelimang dosa dan maksiat. Kalau saja dia ingat mati, pasti dia akan takut. Bagaimana kalau saya mati ketika saya sedang berbuat maksiat? Maka orang yang mengingat mati akan segera bertaubat. Yang kedua, wa nasyatun fil ibadah. Yang kedua, dia akan giat beribadah. Orang yang banyak mengingat kematian akan giat beribadah. Lihatlah Rasulullah SAW, orang yang paling banyak mengingat kematian, orang yang paling takut kepada Allah. Dia bangun di malam hari, salat, sehingga tawarramat qadama, sehingga memar, bengkak telapak kakinya. Dia bangun di malam hari, salat, terisak-isak menangis membaca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala hingga menjelang subuh. Dia bangun di malam hari sehingga istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha kehilangan dia suatu malam, lalu mencari-carinya, terpegang kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sujud. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya yang tercinta, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, da'ini ata'abbad, biarkan aku beribadah. Rabbi hadhihi al-lailah, biarkan aku beribadah kepada Rabbku malam hari ini." Ini dia orang yang paling banyak mengingat kematian. Lihat para sahabat, mereka adalah generasi terbaik umat ini. Mereka telah mencontohkan bagaimana semangat dan keistiqomahan mereka dalam beribadah. Dan begitu juga seterusnya. Ini yang kedua, giat beribadah. Kenapa dia giat beribadah? Karena dia tidak tahu kapan dia akan mati. Bisa cepat, bisa lambat.
Kalau kematian itu cepat, apa bekal dia? Dia belum punya apa-apa. Dia harus banyak beribadah, karena itu yang akan menyelamatkan dia kelak di akhirat. Dan yang ketiga, qanaatun fil qalb. Qanaah di hati. Orang yang selalu mengingat kematian, wahai saudaraku, dia tidak akan tamak lagi dengan dunia. Dia tidak akan silau lagi oleh gemerlapnya harta dunia. Dia akan zuhud dan wara'. Dia qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ini orang yang takut mati. Karena orang yang takut mati sadar bahwa dia akan diminta pertanggungjawaban. Karena itu dia qanaah. Dia tahu ketika dia tidak memiliki sifat qanaah, tamak kepada dunia, itu akan membelenggu langkahnya sehingga dia akan lambat bertemu dengan Allah, akan memperberat beban dia ketika dihisab. Dan dia takut. Maka mengingat kematian bisa menghilangkan kerakusan terhadap dunia. Sebaliknya, wahai saudaraku, wahai saudariku wanita muslimah, Abu Ali Ad-Daqqaq melanjutkan, wa man nasiyal maut uqiba bi thalath. Dan barang siapa yang melupakan kematian dihukum dengan 3 perkara: taswifut taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadati, malas beribadah, wa adamu qanaatil qalbi, dan tidak akan pernah memiliki hati yang qanaah. Selalu saja kurang. Tidak pernah dia merasa puas dengan dunia ini sampai akhirnya dia masuk ke liang kuburnya. Janganlah lalai dari kematian. Ahlul ilmi ijma' atau sepakat bahwasanya kematian tidak mengenal tempat tertentu, tidak mengenal waktu tertentu, sebab tertentu, umur tertentu. Kematian datang kepada siapa saja tiba-tiba, tanpa seseorang mengetahui dan merasanya. Kematian tidak mengenal besar dan kecil, beruban atau tidak beruban, tua muda, pria wanita. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya. Lihat kehidupan kita, seolah-olah ayat ini tertuju kepada kita. Sesungguhnya kematian yang engkau berusaha lari dan menghindarinya, lari darinya. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia akan datang kepadamu. Sesungguhnya dia akan datang kepadamu. Kemudian setelah itu engkau akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui, yang gaib lagi yang tampak. Lalu Allah akan beritahukan kepada kalian apa yang telah kalian perbuat ketika di dunia. Wajaat sakratul maut, wajaat sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Di dalam surat Qaf Allah berfirman, maka datanglah sakratul maut, saat-saat ihtidar, saat-saat engkau meregang nyawa dengan hak, dengan benar, datang kematian itu. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah dia, kematian yang dahulu engkau lari darinya. Cepat atau lambat, kematian pasti datang. Cepat atau lambat, hidupmu pasti akan berakhir. Kalau hari ini dia melangkahimu, mencabut nyawa orang yang ada di depan, itu bukan berarti dia meninggalkan, tetapi itu menunjukkan dia semakin dekat kepadamu. Manusia dalam mensikapi kematian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, orang yang suka, cinta, berharap bertemu dengan Allah, maka Allah pun mencintainya, Allah pun suka berjumpa dengannya. Yang kedua, orang-orang yang takut berjumpa dengan Allah, tidak suka dan tidak ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak ingin, Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi nabi, "Ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut,
wahai Rasulullah, semua kita takut kepada mati. Semua kita benci kepada kematian. Maka Nabi yang mulia menjawab, la ya Aisyah, laisa dzalik, bukan Aisyah, bukan itu maksudnya. Lakin huwal abdus salih, tetapi yang dimaksud adalah seorang hamba yang saleh. Ta'tihi malaikatur rahman, ketika dia wafat, ketika sakratul maut, datang kepadanya malaikatur rahman, malaikat-malaikat utusan Allah, tubasyiruhu birauhin wa raihan. Malaikat datang saat seorang hamba soleh terbujur di atas dipan kematiannya, sekarat, kaki-kakinya mulai mendingin, kejang, kaku. Kematian mulai naik, pori-porinya mulai mengembang, matanya nanar menatap, napasnya satu-satu. Ketika itu datang malaikat, menyampaikan kabar gembira kepadanya. Kabar gembira akan sorga yang akan dihuninya, keridhaan Rabb yang akan menyambutnya. Tubasyiruhu birauhin wa raihan wa rabbin radin ghairi ghadban. Memberinya kabar gembira bahwa Rabb ridho kepadanya dan tidak murka. Maka orang ini menjadi gembira. Fayafrahu biliqa'illah, maka dia menjadi gembira bertemu dengan Allah. Fayafrahullah biliqa'ih, Allah pun gembira bertemu dengannya. Hamba yang lalai, seorang hamba yang berbuat maksiat, bergelimang dosa dan tidak bertaubat, lalu berpura-pura lupa kematian. Sekarat pun datang kepadanya. Maka datang malaikat-malaikat Allah menyampaikan kabar buruk tentang azab Allah yang akan menantinya, sehingga dia ketakutan, sehingga dia takut, sehingga dia tidak ingin mati. Tetapi kematian itu datang juga kepada dia, sehingga ruhnya ketika hendak dicabut oleh malaikat maut, ketika takut kepada kematian, maka dia berpencar ke seluruh tubuhnya, ke sendi-sendinya, ke urat-uratnya. Lalu akhirnya dipaksa, dibentak oleh malaikat maut, sehingga dia kesakitan, seperti duri yang diangkat atau dicabut dari kapas yang basah. Inilah dia kematian yang tidak disebutkan kepada orang yang kuat, melainkan membuat dia menjadi lemah. Kematian tidak disebutkan kepada orang yang sedang menikmati dunia, melainkan membuatnya terasa pahit dan hambar. Kematian yang bisa menjadi cambuk bagi seseorang untuk melejit bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, selama dia senantiasa mengingat, takut kepadanya, lalu bersiap-siap untuk menyongsongnya. Maka insya Allah dia pun bisa seperti salafus saleh, mendapatkan husnul khatimah, wafat dalam keadaan beribadah, taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.